Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini acara spiritual menuju sehat dan sukses bersama Okiwar Monojati. Halo, sampai jumpa kembali. Ini dengan tema tentang masalah apa yang ada dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas spiritual yang lebih baik. Sebenarnya kalau kita belajar tentang spiritual itu sebenarnya kan yang ya agak-agak mudah tapi ya juga susah. Tapi kalau kita benar-benar bisa menekuninya, tentunya akan mendapatkan hasil yang baik juga. Bagaimana cara menekuninya? Kita harus selalu menjaga kesabaran kita, ketenangan jiwa kita. Itulah untuk mengelola spiritual kita apa yang dalam diri kita sendiri. Dan kita harus berdoa dengan ketulusan hati kita dan keikhlasan supaya apa yang kita berdoa supaya cepat diridhoi sama Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Apapun yang kita pelajari tentunya akan mendapatkan hasil dengan baik juga. Contoh kita belajar ilmu pengobatan alternatif. Itu harus kita itu menggali potensi diri yang apa dalam diri kita sendiri dulu. Untuk membuat power-power yang mempunyai kekuatan energi yang positif untuk menyalurkan penyakit terhadap orang lain. Supaya apa? Untuk bisa mengobati orang lain. Itulah pakai energi-energi kita positif yang bisa menyalurkan untuk mengobati orang lain. Seperti itu sebenarnya. Bagaimana cara kita itu untuk menghimpun energi-energi positif seperti itu tadi untuk pengobatan? Tentunya meditasi, puasa, atau wirid itu dirutin terus. Tentunya nanti kita akan punya power yang bagus juga, dan kita akan mampu untuk mengobati orang lain. Disitulah cara kita belajar tentang ilmu pengobatan alternatif. Seperti itu yang pernah saya jalanin. Ya seperti itu namanya, kita ngelola kemampuan alternatif seperti itu sebenarnya. Jadi kita gali sendiri diri kita sendiri untuk menguatkan energi kita positif yang ada dalam diri kita sendiri dulu, nanti supaya bisa untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, untuk mengisi kewibawaan, untuk buat pengasihan, untuk pelarian dagang, itu pun juga bisa apabila usaha kita membangun energi spiritual kita udah mulai mampu membuat suatu power positif. Jadi udah kuat. Apabila udah kuat kita untuk menyalurkan untuk kebutuhan apapun, insya Allah bisa. Itu namanya kekuatan spiritual yang udah kita bentuk. Untuk apapun insya Allah bisa, untuk bantu orang terutama ya. Jangan untuk kebaikan gitu. Untuk usaha-usaha dagang, usaha apa aja, insya Allah itu bisa. Dan semua itu gak lepas dari doa pada Yang Maha Kuasa, supaya diberikan kemudahan-kemudahan apa yang diberikan kepada orang lain. Itu gak lepas dari melalui doa. Dan kita sendiri kan sebagai perantara itu harus kita bentuk juga dengan kemampuan spiritual kita sendiri, dengan belajar dengan spiritual. Spiritual itu kan menyatukan antara energi kita sama natural. Nah itu harus paham. Naturalnya apa? Harus kita menyatu ke alam. Menyatu alam kalau pas apapun, contoh seperti bulan purnama, kita harus kan bisa mengambil anasir bulan purnama. Seperti kita kalau pas di laut, kita harus bisa mengambil anasir air laut. Kalau kita pas ada di pohon yang besar, kita harus bisa mengambil anasir pohon tersebut. Kalau kita di pegunungan, kita harus juga mengambil energi-energi yang positif yang ada di pegunungan. Seperti itulah kita menghimpunnya. Itu namanya spiritual dan natural. Natural kita bentuk dengan baik juga. Semua kan kuasa yang itu kan semua kuasanya Yang Maha Kuasa ya. Kita harus kan memohon pada Yang Maha Kuasa supaya diberikan kemudahan untuk menyerap energi alam yang lebih baik. Seperti itu. Itu yang sering saya jalani sampai sekarang. Tujuannya apa itu? Untuk membantu orang lain, orang banyak. Itu tujuan saya sebenarnya. Kalau bisa membantu orang banyak itu
Alhamdulillah kita sendiri juga merasa tenang, nyaman. Hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Tujuan-tujuan yang sering saya pelajari sebenarnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang juga masih berjalan dengan baik. Tentunya kita juga selalu belajar dan belajar. Supaya ada peningkatan yang lebih baik untuk ke depan juga. Jadi nggak cuma ini aja, tapi harus ada pembelajaran yang lain untuk pemikiran kita juga, untuk menyatukan pemikiran yang logika juga sama spiritual juga. Supaya ada keseimbangan, supaya yang kita sampaikan terhadap orang lain, supaya bisa diterima dengan akal sehat juga. Seperti itu. Itu yang sering saya jalanin sampai sekarang. Jadi kalau kebatinan itu antara cipta, pemikiran ciptakan kita rasakan. Itu pas enggak, klik enggak. Kalau klik itu kita jalankan dengan tujuan-tujuan positif, tentunya juga akan ketemu yang lebih baik juga, akan positif juga hasilnya. Antara cipta rasa karsa, karena tujuan. Seperti itu. Nah itulah kalau orang Jawa seperti itu, ada pikiran, dirasakan, dijalankan dengan baik. Insya Allah nanti tujuannya dengan baik. Apa yang dihasilkan dengan tirakat kita nanti ketemunya juga akan ada hasilnya dengan baik. Semua itu nggak lepas dari mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya dimudahkan. Tuh. Kan tirakat itu kan orang Jawa itu penting sekali kehidupan. Itu nggak lepas. Kalau diri kita, kalau kita melihat diri kita sendiri, badan kita kan kalau tiap hari kita pengen sehat harus kan makanannya apa? Olahraga sama makanan vitamin dan sayuran yang bagus dan pasien 5 sempurna itu makanan yang bagus yang cocok ya. Yang untuk menambah vitamin kita, energi kita supaya baik untuk fisik. Tetapi kalau untuk dalamnya, dalam diri kita sendiri gitu. Dalam jiwanya kita ya, rohnya itu jiwa. Itu harus pakai laku spiritual juga. Yang itu makannya. Spiritualnya apa? Ya berdoa tadi itu. Berdoa dengan baik, melakukan spiritual dengan baik, dengan puasa ya seperti itu. Kabeh energi-energi positif seperti di alam-alam, seperti bulan, air, bumi seperti tadi itu. Api juga itu ada keseimbangan supaya bisa masuk ke diri kita sendiri supaya ada tujuan-tujuan yang baik seperti itu. Itu perjalanan kehidupan spiritual seperti itu antara keseimbangan. Itu dalam diri kita itu seperti itu yang dibutuhkan. Kalau luarnya kan makanan yang ada manfaatnya lah, makanan yang bervitamin, yang bersih, yang sehat. Pasien 5 sempurna lah seperti itu yang kita kenal sampai sekarang seperti itu. Kalau dalamnya ya itu tadi rohani kita harus diisi seperti tadi itu. Supaya ada kekuatan spiritual yang lebih bagus. Jadi indra keenam kita itu akan peka dan tajam untuk melihat sesuatu apapun tuh bisa ada feeling-feeling yang baik juga dan tepat biasanya. Tuh itu yang pernah saya pelajari betul ternyata sampai sekarang alhamdulillah bisa saya rasakan, bisa nggak terasa kita untuk menebak orang ternyata pas. Ternyata kok cocok seperti itu kan ketajaman indera keenam kita sebenarnya. Ya itulah namanya indera keenam seperti itu. Saya sampai di sini dulu, saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di acara Oknum Jati nanti selanjutnya. Amin amin.